Ya, jadi ketika menciptakan alam raya ini, Allah sudah bikin prinsip-prinsip kimia, prinsip-prinsip fisika, ya, yang itu menjadi suatu keteraturan, ya, yang sering disebut juga dengan kecerdasan kosmik atau kecerdasan semesta. Nah, jadi siapa saja penghuni alam raya ini yang mengatur, yang mengetahui, dan tunduk patuh kepada hukum-hukum universal ini, maka dia akan ajeg hidupnya, menemukan harmoni dalam hidupnya. Gambaran tentang kecerdasan semesta ciptaan Allah ini, kalau dibuat ilustrasinya seperti yang dimaksud dengan kecerdasan AI. Apa itu kecerdasan AI? Kecerdasan artificial intelligence. Ya. Jadi ketika seorang inovator teknologi menciptakan AI tertentu, dia sudah bikin sistem atau mesin untuk meniru fungsi-fungsi kognitif manusia, ya, ya seperti belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengenali pola, dan memahami bahasa alami. Dan AI ini bekerja dengan mengolah data, ya, menggunakan algoritma, ya, dan model matematika untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh AI yang gimana? Contoh AI. Misalnya sekarang ada AI untuk asisten virtual, ya. Ada Google Assistant, ada Siri, Alexa, ya. Bahkan kalau kita pakai Google yang berbayar, berlangganan, termasuk sekarang yang masyhur sekali ChatGPT, DeepSeek, ya betul nggak? Itu kita bisa ngobrol. Ya. Nah, si penemu, pencipta ChatGPT, DeepSeek, apalagi sekarang tuh ada yang Gemini dari Google, lalu ada apa namanya sekarang dari bikinan Elon Musk, Grok. Itu dengan kita mendownload aplikasi itu, ya, kita bisa ngobrol apa aja tuh sama AI ini. Jadi pakai ChatGPT, kamu boleh nanya apa saja dan dia dengan dijawab dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Nah, kok bisa, ya, ChatGPT itu atau DeepSeek itu atau Grok itu, Gemini itu, ya, bisa merespon pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan kalau pakai yang berbayar, itu kita kayak ngobrol gitu. Ya, dia bisa jadi partner kita untuk misalnya praktek bahasa Inggris, ya. Kalau misalnya kamu belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Arab, kamu bisa ngobrol. Yuk, misalnya bilang nih contoh, hey ChatGPT atau ya yang berbayar. Saya sekarang lagi belajar bahasa Arab, saya perlu teman untuk partner praktek bahasa Arab nih, ngobrol bahasa Arab. Dia langsung jawab, oke, siap, silakan. Topiknya apa? Dibaca. Jadi kita bisa ngobrol tuh. Bayangin, ini ciptaan manusia saja, AI itu kan ciptaan manusia. Sebegitu cerdasnya, ya. Jadi betapa mesin ChatGPT bisa merespon manusia. Nah, gambaran alam semesta ini seperti itu. Ya, Allah juga bikin semacam kecerdasan semesta, kecerdasan kosmis. Yang kalau kita komunikasi dengan alam semesta, mengirim sinyal yang benar, mengirim dan tahu caranya mengolah kecerdasan ini,
kita bisa mendapatkan respon-respon dari alam semesta raya. Ya, kasih contoh lagi apa? Masih contoh dulu, masih biar mudeng ya, apa yang dengan hukum universal ini. Misalnya sekarang ciptaan manusia. Sekarang Tesla itu ya, mobil Tesla tahu punya siapa tuh Tesla itu? Elon Musk. Sekarang ini di Amerika, di Eropa, di negara-negara maju, itu taksi itu udah nggak ada supirnya itu. Jadi kita bisa order lewat aplikasi Tesla gitu ya. Begitu datang itu taksi yang auto driver itu, auto driving taksi itu, dia bisa langsung kita masuk, nggak ada orang itu, nggak ada supirnya. Nah, kecerdasan apa ini? Hukum apa yang dipakai oleh ini? Ya, ada hukum-hukum teknologi atau algoritma yang dipakai oleh Tesla sehingga kita bisa dengan mudah pijit ada ketika pesan udah tahu kita mau kemana dan si taksi itu bisa ngantar kita exact ke alamat yang kita tuju. Ya, bahkan kalau kita naik motor, mobil, ya ada aplikasi untuk apa? Memandu jalan, GPS. Ya. GPS itu sekarang tinggal ngomong aja. Bahkan di mobil-mobil yang sudah ada otomatis ya, yang sudah automatization-nya udah canggih, itu nggak perlu lagi naruh handphone, ngeklik nomor, enggak. Itu. Sudah, BMW misalnya manggil gitu ya, ada mobil Mercy. Jawab dia, ya mau kemana? Saya pengen pergi ke Ancol. Tolong kasih mapnya, mana rute tercepat. Itu si GPS di di mobil yang sudah fully otomatis itu langsung mandu di jalan. Bahkan dia dengan kecerdasannya bisa ini nanti arah sini macet, kita belok sini aja. Dia mandu kita. Nah, itu kecerdasan AI. Ya, si penciptanya sudah bikin algoritmanya. Ya. Sehingga apapun yang kita minta, dia respon. Ya. Jadi kita sebagai manusia bisa dialog dengan mesin. Kecerdasan kecerdasan artificial itu. Kecerdasan artificial. Bayangin, itu ciptaan manusia yang bisa merespon kita. Ya. Bahkan sekarang ini kemarin lihat di sosial media dan itu ada orang-orang yang menciptakan aplikasi yang memudahkan siapa saja untuk bisa ngobrol dengan hewan peliharaannya. Ada anjing, ada kucing. Jadi aplikasi ini ngobrol gitu ya. Kucing, I love you. Ya si aplikasi ini langsung ngomong ngeong gitu, meong ngomong gitu ya. Si kucingnya langsung jawab lagi, diterjemahkan lagi ke majikannya. Nah itu namanya kecerdasan artificial, AI, artificial intelligence. Jadi kita sebagai manusia ya mendapatkan respon dari kecerdasan buatan manusia itu. Nah, paham sampai situ nggak nih? Halo? Paham nggak sampai situ? Nah, ya. Bahkan sekarang untuk security ya, security handphone, security di rumah, itu ya, pintu atau handphone, pakai ada namanya face recognition, ya. Kayak apa? Ke kampus ya, di UIN, absennya harus pakai face recognition, gitu ya. Mengenali, Rahman Hakim masuk. Jadi kecerdasan artifisial bikinan manusia bisa memberikan respon kepada kita manusia. Nah, kenapa bisa mereka bisa respon? Ya sudah dia bikin algoritmanya. Ya. Misalnya lagi, contohnya lagi. Nanti sebelum masuk ke sini, biar paham dulu. Yang nggak paham, angkat tangan.
Contoh lagi, misalnya main sosial media. Sosial media, TikTok, Instagram. Sadar nggak? Si TikTok ini cerdas banget. Jadi TikTok ini sebagai aplikasi pengen dong dia itu terus-terusan di respon atau engagement. Jadi si TikTok ini pengen manusia di alam dunia ini pengen scrolling TikTok, bahkan kecanduan. Ya. Jadi tujuan pencipta media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, yang kamu sering nonton, sering pakai, itu tujuannya mereka itu adalah bagaimana kamu sekalian, ya, itu ketagihan untuk muka Instagram, ketagihan untuk muka Facebook, ketagihan untuk TikTok. Makanya dia, si penciptanya, bikin algoritma yang membuat kamu sebagai pengguna, usernya itu ketergantungan. Contohnya apa? TikTok misalnya. Pasti kamu menyadari ya, ketika kamu buka TikTok, halo, yang ngantuk sebagaimana aturan berdiri aja, jangan nunggu disuruh. Yang tidur berdiri, ya. Coba, atau disuruh, mending disuruh atau mending berdiri sendiri, ya, biar nyambung nanti, nggak nyambung bahaya. Yang tidur, yang ngantuk berdiri, nggak apa, nggak usah malu, ya. TikTok. Ketika kamu masuk TikTok, kan scroll tuh, pasti ya? Betul nggak? Scroll TikTok tuh, seret. Nah, TikTok ini kan mendeteksi kamu ini, aku yang lagi scrolling ini, doyannya apa? Nah, ketika seret masuk tema skincare. Wah, lagi orang yang lagi dandan. Kamu tonton tuh satu video ini sampai habis. Nah, algoritmanya TikTok ini langsung dia mendeteksi, oh kamu ini doyan video yang seperti ini. Begitu kamu scroll lagi, itu langsung dia otomatis menyajikan konten-konten yang baru saja kamu tonton. Akhirnya kamu kan scrolling lagi, terus dan itu tidak terasa. Ya. Bagus untuk ngabuburit rupanya TikTok itu. Instagram begitu juga. Jadi dia bisa mendeteksi manusia. Kita manusia pengguna, user, subscriber si TikTok, ya, atau Instagram, ya, dia langsung merespon kita. Karena si algoritmanya, kecerdasan artifisialnya bermain. Nah, termasuk kita juga, kalau kita menjadi konten kreator, gitu nggak sembarang itu. Kalau sebagai konten kreator, kita pengen video kita ditonton oleh lebih banyak orang, bahkan kemudian follow, ya, mengikuti kita terus nonton itu. Ketika kita bikin konten, jam kita memposting itu mempengaruhi. Setiap media sosial beda-beda. Nah, misalnya jam 5 pagi, jam 5 sore. Lalu ketika memposting, jangan lupa kasih tagar. Tahu tagar? Hashtag. Nah, itu semua, ya, sesungguhnya kita tunduk kepada algoritma yang diciptakan oleh media sosialnya. Kalau kita tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh pencipta sosial media, maka kita akan mendapatkan manfaat dari ketundukan kita kepada ground rules, hukum universal. Itu siapa aja konten kreator dari seluruh dunia, orang Indonesia ke, orang Amerika ke, orang Eropa ke, semua. Kalau konten kreator itu dia mengikuti algoritma media sosial yang diciptakan, maka dia akan mendapatkan manfaat. Paham nggak? Ini hubungan antara kita manusia dengan kecerdasan artifisial. Itu dulu pahamnya. Jadi kita itu bisa mendapatkan respon
Bahkan bisa berinteraksi dengan kecerdasan emosi, kecerdasan artifisial ciptaan manusia. Paham sampai situ? Paham nggak nih? Kasih contoh lagi. Ya, bahkan gini, tadi ya yang tadi ketika kamu melike satu melike satu postingan, itu pasti ya oleh algoritma media sosialnya kamu akan mendapatkan video atau postingan yang senada dengan yang kamu like. Kalau kamu memposting kuliner, misalnya kamu datang ke Jogja, pergi ke Jogja. Nah, kamu scrolling nih, oh ada video tentang kuliner di Jogja. Kamu suka nih, like, bahkan kamu share ke orang tua, mah kita makan di sini. Itu the next postingan pasti kamu direkomendasikan kuliner Jogja terus gitu. Nah gitu ya. Begitu juga kecerdasan seperti apa? Kamu pindah kota nih, ya, atau pergi ke sebuah kota, ya. Dan di kota tersebut kamu misalnya posting Jogja, misalnya Surabaya, gitu ya, Surabaya. Nah, biasanya kecerdasan algoritmanya itu merekomendasikan teman-teman atau kuliner ataupun tempat hiburan yang ada di Surabaya. Dibayangin, aksi kita ke sosial media, yaitu merupakan kecerdasan artifisial, direspon oleh teknologi itu. Nah, sekarang, anak-anakku semua, alam semesta raya ini juga seperti itu. Ya, kalau kamu tahu bagaimana kamu act as human being, alam raya ini akan merespon kepada kamu. Makanya harus tahu ground rules atau algoritma alam semesta ini kamu harus tahu. Sehingga kamu bisa mendapatkan manfaat dari ya, kecerdasan kosmik yang bikinan Allah. Bikinan Tuhan kita sendiri. Makanya ini berlaku kepada manusia apapun agamanya, manusia apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun backgroundnya, kalau dia tunduk kepada hukum universal ini, maka dia akan mendapatkan manfaat dari universal law ini, sunatullah. Tapi kalau kamu muslim, mukmin, tapi tidak tahu hukum universal atau tidak tahu algoritmanya, ya kamu nggak dapat manfaat. Misalnya kamu, ya itu tadi, posting ya sembarang aja. Tidak pakai hashtag, tidak pakai caption, ya, tidak pakai tag gitu. Ya pasti postingan kamu nggak ada yang nonton, nggak ada yang simak. Bahkan video yang akan dipromosi itu setiap media sosial kan ada yang, kalau misalnya kamu lagi promote itu ada semacam apa namanya itu, kalau pembukaan itu namanya hook, nah ya, hook itu menentukan video kamu dipromosikan. Bikin video nggak ngasal itu video itu. Kalau kamu pengen direspon oleh algoritma media sosial. Nah, kamu pun hidup di dunia ini, sayang. Itu kalau kamu pengen mendapatkan respon yang baik dari alam semesta ini, yang sejak awal sudah dibikin algoritmanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan mendapatkan nikmat. Alam raya ini merespon kamu. Nah, oke, sekarang ya. Nah, selama 12 pertemuan, mudah-mudahan nanti cukupnya. Kalau nanti kita akan cukup bulan Ramadan ini, kita sambung nanti ke bulan lain. Tapi mengetahui algoritma alam semesta ini kamu mesti ya. Misalnya ya ada yang disebut dengan algoritma atau hukum ketuhanan yang Maha Esa, itu the law of oneness, the law of divine oneness. Apa itu? Ini algoritma ini. Algoritma apa? Ini bagi kelas SMP yang kurang baca pasti agak apa ini abang ngomong apa ini?
Mungkin SMA juga kalau kurang baca ya nggak paham ya. Mudah-mudahan nggak paham, tapi kita mesti belajar. Kalau ngerti nanti nanya ya. Oke, satu contoh ini ya, nanti kita bahas satu-satu. Tapi contohnya saja kita yang disebut dengan hukum the law of divine oneness. Menurut algoritma ini, ya, bahwa segala sesuatu, kata hukum yang ini, bahwa segala sesuatu saling terhubung. Ya, kita dengan semesta raya ini, dengan segala isinya, terhubung. Nggak disconnect, terhubung. Oleh karena kita adalah terhubung sebagai satu kesatuan, jadi oneness, kita ini berasal dari esensi spiritual yang sama. Yang pernah ikut kajian apa dulu apa? Bahwa kita ini asalnya dari Allah yang Maha Hidup. Semua. Jadi segala yang hidup di alam raya ini dihidupkannya oleh esensi ruhani yang sama. Mendapatkan sinaran atau mendapatkan a drop of spirit of God sehingga hidup. Jadi semua yang hidup bergerak di alam raya beserta isinya itu dihidupkan oleh Allah yang Maha Hidup. Kamu semua ya, kamu, kucing, anjing, pepohonan, dihidupkan oleh sumber kehidupan yang sama, yaitu Allah yang Maha. Jadi makanya kita tuh oneness. Nah, hukum yang pertama ini bahwa the law of divine oneness. Nanti kita diskusi lebih detailnya. Tapi ini untuk kisi-kisinya aja ya. Jadi apa yang kita lakukan, ya, oleh karena kita ini terhubung satu sama lain, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita yakini mempengaruhi orang lain dan alam semesta di sekitar kita. Mempengaruhi. Jadi pakai hukum oneness ini, kita ini dari sumber kehidupan yang sama, yaitu Allah yang Maha Hidup. Semuanya, segalanya, selamanya berasal dari yang sama. Oleh karena kita tuh terhubung satu sama lain. Nah, kalau menyadari hukum ini, maka ketahuilah bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakini, itu mempengaruhi manusia dan semesta yang ada di sekitar kamu. Nah ya, oleh karenanya hati-hati ini. Hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam merasa, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam melakukan tindakan, hati-hati dalam meyakini sesuatu. Karena nanti akan ada respon dari manusia sekitar kamu dan semesta yang ada di sekitar. Ya seperti AI itu. AI aja merespon, betul ya? Yang dicipta artificial intelligence itu merespon kamu. Nah, manusia dan alam sekitar sini merespon kamu. Jadi hidup itu artinya dengan demikian, you are the creator of your life. The creator of your life itu kamu yang menciptakan hidup. Hidupmu kamu yang bikin. Gitu ya. Nah, pakai hukum ini. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua misalnya, ini kisi-kisi, nanti kita akan breakdown ya. Pertemuan-pertemuan. Ada yang disebut dengan the law of vibration. Ya. Apa itu the law of vibration itu? Hukum getaran.
Hukum getaran yang dimaksud apa? Bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak, bergetar, dan berjalan dalam lingkaran. Ya. Jadi getaran ini adalah energi. Ya. Dan setiap getaran memiliki frekuensinya sendiri-sendiri. Nah, ya. Setiap getaran itu punya frekuensi sendiri-sendiri. Semakin tinggi getaran kita, semakin positif pengalaman kita. Nah, itu coba. Misalnya, yang getaran itu apa? Ngapain? Misalnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Qasim. Ketika dikir, kita pakai suara keras, pukulan kuat, dan gerakan. Nah, ya, gerakan. Suara itu ada vibrasi itu. Suara itu menghasilkan vibrasi. Semakin keras suara dikirnya, semakin kita memvibrasi. Lalu gerakan. Ya, gerakan tubuh kita juga. Dalam gerakan itu ada vibrasi. Ya, jadi hukum vibrasi. Jadi vibrasi itu ada frekuensinya. Jadi kita harus tahu dengan hukum the law of vibration ini, kita harus menyadari bahwa setiap gerakan raga ini, gerakan jiwa ini akan membentuk suatu pola frekuensi tertentu, ya, dan itu akan mendapatkan respon alam semesta ini. Misalnya, ya, ketika kita senam pagi olahraga, itu kan gerakan. Gerakan itu menghasilkan vibrasi. Vibrasi ini membentuk frekuensi yang kemudian yang merespon tubuh kamu jadi sehat. Jantung kamu jadi sehat. Seperti itu, ya. Nah, itu harus nanti kita detailkan apa yang dimaksud dengan the law of vibration. Nah, siapa saja yang tahu tentang hukum vibrasi ini, ya, hukum getaran ini, pasti dia akan mendapatkan manfaat dari hidup. Ya. Hukum gerakan dikir itu vibrasi. Vibrasi menciptakan frekuensi, dan frekuensi menghasilkan respon. Nah, yang sering Abah sebutnya bahwa misalnya gini, kalau kita masih suka dengar radio nggak? Siapa yang masih suka dengar radio? Hah? Radio apa aja yang radio Prambors, radio apa? Radio Jack FM. Hah? Apa? Benyamin. Apa? Di mana tuh? Bekasi. Ya. Kalau kamu lihat di juru radio, pasti radio itu punya frekuensinya, ya, gelombangnya, FM. FM berapa menurut? Prambors itu berapa gelombang frekuensinya? Hah? Berapa? 10? 2. 10-22. Nah, itu kan frekuensinya. Artinya frekuensinya itu, jadi kalau jadi suara yang dikirim oleh penyiar dari Prambors itu di frekuensi itu, ya kan? Sehingga kalau kita putar, ya, kalau kita punya radio memutar atau di digital itu memutar ke frekuensi itu, kamu langsung terhubung dengan radio Prambors, betul ya? Nah, begitu juga kamu, ya, Sen. Kalau kamu tahu frekuensi seseorang, ini frekuensinya di level apa nih? Nah, dan frekuensi itu dikirim oleh vibrasi. Ulah fiber kamu. Vibrasi itu bisa dari suara, dari gerak tubuh, dari pikiran, dari keyakinan. Maka kamu akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan kamu tentang frekuensi semuanya. Kita sangat gas frekuensi. Artinya setiap kita yang ada misalnya dalam berhubungan itu, dalam punya pertemanan, persahabatan, itu ada yang disebut chemistry dan frekuensi, itu ya. Kamu pernah nggak ngerasa sih ketemu orang,
ini mah nggak sefrekuensi sama gue. Maaf ya, kamu gaul aja. Pernah kan gitu menggunakan kata itu? Nah, itu. Dan kamu akan ketemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kalau tingkat vibrasinya kamu set up di situ betul. Nah, misalnya, kalau kamu orang yang low vibration, ya, maka kamu akan ketemu dengan orang yang frekuensinya rendah. Low vibration itu biasanya negatif mulu, negatif thinking mulu, negatif feeling mulu, ya. Prasangka buruk mulu, ya. Siapa yang suka gitu tuh? Oh, pokoknya praduga sama orang tuh banyak praduga. Itu berarti low vibration itu. Nah, biasanya orang yang low vibration, ini ngomong low vibration, maka dia akan ketemu dengan orang yang low frekuensi. Makanya kamu ketemu dengan orang yang kerjaannya ngegosip dulu. Jadi kamu tidak akan ketemu dengan orang-orang yang punya vibrasi tinggi, orang frekuensi tinggi. Nah, makanya ajaran amalan kita itu untuk meningkatkan vibrasi kamu sehingga kamu bisa mengirimkan berada di level frekuensi tertentu sehingga kamu bisa ketemu dengan orang-orang yang positif circle. Kalau ketemu, misalnya kamu ketemu temen tuh yang marah-marah dulu, kesel-kesel dulu, itu jangan nyalahin dia. Ya, kamu harus koreksi diri. Itu karena saya memang mengirim vibrasi yang rendah. Nah, itu ya manfaat tadi. Ketiga, hukum korespondensi. Ini mah tipis-tipis aja dulu ya. Tipis-tipis dulu memahaminya, nanti kita bahas satu-satu. Bahkan kasih contoh. Kita kasih contoh. Hukum yang ketiga adalah hukum korespondensi. The law of correspondence. Ya. Apa itu? Bahwa pola-pola yang berulang di seluruh alam semesta ini, ya. Jadi seperti di atas, di bawah, di dalam, di luar. Jadi apa yang terjadi di tingkat mikro mencerminkan apa yang terjadi di tingkat makro. Jadi ya ini sama dengan hukum tadi ya, bahwa koresponden itu artinya ada keterhubungan. Jadi kalau misalnya peristiwa besar terjadi karena sesungguhnya dipicu, dipantik oleh satu peristiwa kecil. Karena kita semua terhubung, berkorespondensi. Kalau korespondensi dalam arti ini kan saling surat menyurat ya, mengirim satu pesan pada ini. Kita berkorespondensi dengan siapa? Korespondensi itu adalah kita mengirim pesan. Dulu korespondensi antar sesama manusia itu kan hanya dengan surat, ya. Ya, baru lalu kemudian setelah surat ada email, korespondensi itu ya. Kita terhubung dengan satu sama lain itu dengan email. Ada lagi lebih maju lagi SMS, berkorespondensi sesama manusia. Betul tidak? Kamu mungkin nggak pernah ngejamani zaman SMS, short message system, ya. Nah, tapi itu fase-fase. Dulu orang kalau mau ketemu ya harus pergi pakai surat, pakai pos. Lalu ada email, teknologi email. Berikut lagi ada SMS. Sekarang banyak banget ya instrumennya apa? Ada WhatsApp, ada apa lagi? Telegram, ya. Apa lagi? BBM pernah ya. Banyak lah. Jadi untuk korespondensi itu. Nah, ketahuilah sayang, itu kan ciptaan manusia, betul tidak? WhatsApp, Telegram, SMS, semua ciptaan manusia. Sesungguhnya antar manusia juga di dalam software manusia itu kan ada cara untuk berkorespondensi. Ada yang disebut dengan telepati. Pernah nggak Nadir? Ketika lagi mikirin si Anu, dia nelpon. Pernah nggak?
Atau kita lagi bertiga ngobrolin si A, si A-nya datang. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah. Siapa yang pernah kayak gitu? Lagi ngomongin orang, dia nelpon orangnya. Hah? Ada yang pernah kayak gitu? Oh, hidupku belum banyak pengalaman ya. Ya. Tapi sering begitu tuh. Jadi ada semacam telepati. Apalagi ibu sama anak tuh hubungan batin. Ibu itu tanpa kita cerita, tanpa kita ceritakan kita apa namanya sakit, ibu tuh bisa ngerasa itu. Ya, ibu itu tahu sering karena itu tadi kalau istilahnya Bluetooth ya. Kamu Bluetoothnya sama tuh. Kalau kamu menggunakan fitur Bluetooth itu begitu on pasti ada sebut dengan pairing dulu ya. Tahu nggak ini Bluetooth? Halo, ya. Kalau kamu mau ngirim foto, video, ya melalui teknologi Bluetooth, kan nggak bisa langsung connect, betul tidak? Si dua device ini mesti pairing, betul tidak? Ya, on kan terusnya Aldi handphonenya, iPhone nyalain. iPhone apa Xiaomi? iPhone nyalain ya fitur Bluetooth-nya. Ya. Lalu kemudian Umar punya handphone lagi Samsung. Nyalain Bluetooth-nya. Nah, ini kalau mau bisa terkoneksi, ngirim pesan, ngirim video atau gambar, mesti apa namanya? Pairing Bluetooth-nya sama. Oh, begitu search ya, scan. Bluetooth scanning. Nah, itu ada kelihatan. Oh, handphonenya ini. Samsung S Note berapa. Nah, begitu klik, baru nyambung, baru kamu bisa kirim video. Itu namanya korespondensi. Kesesama teknologi ciptaan manusia. Kamu juga bisa berkomunikasi ya antar, apalagi ya suami istri ya, ibu dengan kayak abah sama amu itu seringkali tidak perlu WhatsApp, tidak perlu telepon, ya untuk baru ngomong gini, amu udah ngerjain. Itu telepati itu sudah korespondensi, gitu. Ngerti aja gitu. Udah tahu lah maunya abah itu kayak gimana gitu. Nah itu udah namanya korespondensi itu. Kamu nanti kan ya in the next 5 years pada menikah ya. Tentunya kelas 12. Siapa yang paling dulu? Lala kayaknya paling dulu ya. Nah, kalau kamu mengaktifasi, mengetahui hukum korespondensi, kamu bisa mendapatkan manfaat dari ya, itu ciptaan Allah itu. Ciptaan asal kamu tahu frekuensi apa namanya jenis Bluetooth suamimu itu loh. Katanya orang Arab ya kayaknya. Enggak kita mau upload ya. Jadi kalau kamu pairing antara kamu dengan suamimu, kelak, ya, itu kamu nggak perlu apa ya, nggak perlu ada WhatsApp, telepon, kamu nggak perlu perangkat teknologi untuk bisa nyambung. Nah, itu. Oke, paham nggak maksudnya gitu? Jadi if you know and understand the law of correspondency, you will have the benefit. You will get the benefit of the law of correspondence. Ya, nanti kita bahas lagi. Nomor 4. Ini nyambung nggak nih? Paham nggak saya? Paham nggak? Kabar kan baru dikasih contoh-contoh ya. Yang nggak paham tapi yang dalam singkat. Karena nanti kasih contoh. 4. Ada yang namanya hukum tarik menarik. Nah, ini sering diomongin ya. The law of attraction. Bahwa kita itu sesungguhnya menarik ke dalam hidup kita apapun yang menjadi fokus kita. Nah, ini ya. Kita nanti bahas. Jadi kita menarik apa yang jadi fokus kita.
baik positif maupun negatif, ya. Pikiran, perasaan, dan emosi kita memancarkan energi yang menarik energi serupa kepada hidup kita. Nah, itu. Nah, kalau kamu mengerti the law of attraction, bahkan sekarang ada bukunya ya, Quranic Law of Attraction. Nah, bukunya bestseller tuh. Silakan baca nanti lebaran baca tentang itu. Kalau kamu mengerti ilmu menarik tuh, jadi fokusmu menentukan hidupmu. Kalau fokus energimu kepada hal-hal yang positif, maka kamu menarik hal-hal positif di dalam hidup. Nah, nanti kita bahas di perspektif Al-Qur'annya tentang ini. Kita mau paham dulu ini mah, kisi-kisi aja. Ada berapa? Udah berapa tuh? 4. Ada lagi hukum tindakan terinspirasi, the law of inspired action. Apa ini maksudnya ya, apa? Jadi bahwa kita harus mengambil tindakan yang selaras dengan impian dan tujuan kita untuk mewujudkannya. Pernah Abah sampaikan ya, if you dream it, you will achieve it. If you dream it, you will achieve it. Kalau bisa membayangkannya, kamu bisa mendapatkannya. Nah, ya. Apa? Kalau kamu bisa membayangkannya, membayangkan aja nggak bisa, apalagi mendapatkannya. Ya, the power of the dream. Ya, tapi dream kayak gimana tuh, Irsyad? Paham? Jadi yang awal sampai akhir paham? Jadi tindakan yang terinspirasi berbeda dengan kerja keras yang dipaksakan. Itu adalah tindakan yang terasa benar dan mengalir. Itu nomor berapa? 5. Keenam, bahwa kita juga mesti tahu ada yang namanya algoritma berdasarkan hukum kekekalan transmutasi energi, the law of perpetual transmutation of energy. Ya. Bahwa energi itu selalu bergerak dan dapat diubah menjadi bentuk yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif dengan mengubah getaran kita. Nah, ini apa maksudnya ya? Mungkin pertama kali juga baru kamu dengar dalam hidup ini. Ya. Nah, nanti kita jelasin. Ya, ada yang disebut dengan the law of cause of effect. Sebab akibat. Ya. Bahwa seseorang ya akan memberikan ketika bisa jadi sebab untuk sebuah akibat. Ya. Jadi setiap tindakan apapun, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Ya. Jadi apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita panen, apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Ya, nanti detail lagi. Nanti mirip-mirip, tapi nanti berbeda ya ininya, prakteknya. Lalu nomor 8, ada yang disebut dengan the law of compensation. Apa itu? Bahwa kita akan diberi imbalan atas kontribusi dan layanan kita kepada semesta. Ya. Kepada semesta. Jadi kita apapun yang kita kerjakan sebenarnya kita dapat imbalan, pasti. Imbalan. Kalau bikin konten misalnya, kontennya konsisten, subscribernya banyak, like-nya banyak, engagement ini biasanya ada yang disebut dengan apa? AdSense. Betul ya? Kalau kita jadi content creator YouTube, kita dapat imbalan dari apa yang kita create.
Ya. Itu yang disebut dengan the law of compensation. 9, hukum relativitas, the law of relativity, bahwa segala sesuatu itu netral. Kita memberikan makna pada sesuatu berdasarkan persepsi dan perbandingan kita. Jadi tantangan dan masalah adalah peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, itu ya, kita akan ngaji tentang the law of relativity. 10, ada dengan disebut the law of polarity, hukum polaritas, bahwa segala sesuatu memiliki kebalikannya. Kita dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif dengan memfokuskan diri pada kutub positif. Polaritas. Ada 2 pola. Nah, itu hukum polaritas. Ya. Nanti contoh-contohnya kita bahas per pertemuan. Lalu ada dengan the law of rhythm. Segala sesuatu bergetar dalam irama dan siklus tertentu. Kita harus menyadari bahwa siklus ini dan bekerja selaras dengannya. The law of rhythm itu contohnya yang paling sederhana apa? Ritme. Contohnya apa? Kalau kita memainkan satu alat musik, ya, betul tidak? Gitar drum, apalagi trompet, suling, ya. Kalau kita playing gitar sesuai ritme tertentu, ya, kamu akan mendapatkan manfaatnya, enak lah gitu. Kalau kamu tahu ritme, tangga nada satu lagu tertentu yang disukai oleh banyak orang, begitu when you playing it, people enjoy it. Betul tidak? Nah, hidup juga begitu, sayang. If you know the rhythm of your life, kamu bisa membuat satu ritme kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan disukai oleh banyak orang, kamu jadi orang yang disukai banyak. Nah, makanya the law of rhythm. Ritmenya. Dikir juga ada ritmenya. La illallah. Itu ritme itu. Ketukannya 4/4. Ya. Jadi dikir jahar mengikuti ritme dikir hopi. La illallah. La illallah. Nah, kamu akan mendapatkan manfaat dari ritme dikir yang seperti itu. Kalau ritme dikirnya tidak seperti itu, kamu tidak akan manfaat. Apalagi dia harus dikir jadi masih malah dikir hobi, apa juga. Jadi ketika dikir jadi itu kamu sedang bikin ritme itu. Ya. So if you know the law of rhythm, kamu akan enjoying your life. Terakhir ada disebut the law of gender. Apa itu? Bahwa segala sesuatu memiliki energi maskulin dan feminin. Keseimbangan antara kedua energi ini penting untuk menciptakan harmoni dalam hidup kita. Ya. Itu di manusia, di hewan, di tumbuhan ada. Misalnya ada tubuhnya laki-laki, ya, tapi kualitas femininnya lebih banyak dari kualitas apa kebalikan feminin? Maskulin. Apa yang terjadi? Kalau tubuhnya laki-laki, tapi porsi femininnya 80%. Nah, pegang gelas begini, ya. Pegang botol begini. Halo. Kalau laki-laki yang kualitas femininnya lebih besar dari kualitas maskulinnya, nah megang gelas begini. Kamu gitu ya. Ya, dia senangnya skincare. Kemana-mana dia harus pakai. Begitu juga kalau ada tubuh perempuan, tapi
porsi maskulinnya di atas rata-rata, yang terjadi apa? Tomboy. Wah, apa? Pecicilan. Siapa yang bilang pecicilan? Bahkan dia senang pakai baju-baju cowok, ya kan? Betul tidak? Jadi cewek yang kualitas feminimnya rendah dan kualitas maskulnya banyak, dia jadi tomboy. Ya. Bahkan ada laki-laki yang habis tidak punya maskulinitasnya. Nah, itulah jadi hombre. Makanya dalam pasangan homo itu ada yang dua laki-laki, kan ada yang berperan sebagai cowoknya, ada berperan sebagai ceweknya. Nah, itu is the matter of gender equality atau gender imbalance. Itu pasti ada gender imbalance. Yang satu maskulin banget, yang satu feminin banget. Makanya yang satu jadi ayangnya, yang satu jadi baby. Cewek juga begitu sama. Pasangan lesbi itu. Dua perempuan yang memilih bersama dalam cinta karena ada gender imbalance. Ya kan? Dan itu it's apply to nature. It's apply to kucing, anjing, monyet, kuda, sapi. Ternyata yang ada juga hewan yang homo dan lesbi. Ada ternyata. Makanya kalau manusia memilih jalan untuk jadi homo dan lesbong, berarti dia ikut monyet. Nah, jadi kita akan bahas ke-12 universality pada subuh, ya. Nanti perspektif Al-Quran seperti apa tentang ini dalam Al-Quran juga. Al-Quran itu hudan linnas. Al-Quran itu ini semua itu dalam Al-Quran ada. Jadi petunjuk. Kan Al-Quran itu bukan untuk orang Islam. Bukan untuk muslimin, mu'min. Untuk hudan linnas, untuk manusia. Jadi siapapun manusia, ya, meskipun dia tidak asyhadu, kalau dia ngerti the natural intelligence, dia ngerti tentang kecerdasan kosmik, dia ngerti tentang bahwa Allah itu sudah bikin aturan, maka dia akan mendapatkan manfaat. Gitu. Jam berapa sekarang? Oke. Sampai sini ada yang paham? Ada yang bertanya? Kita akhiri sampai 6.15 karena Abah berencana mau pergi ke Tugu Proklamasi tanggal 9 Februari, 9 Maret, 9 Ramadan. Kita punya hajat besar di Tugu Proklamasi memperingati Hari Kemerdekaan RI. Di Tugu Proklamasi. Nanti pagi ini sama Buya Tata Abah mau suspek. Dia Bas, isoknya di jalan. Karena Buya Tata. Ada question? Any question? Bang Ahmad ada ya? Mobil expander ya? Bang Ahmad mau jalan sekarang. Dia Abah langsung jalan. Oke, anak-anakku semua, pagi hari ini pengantar tentang the universal law. Yang itu tadi sudah dibuat ilustrasinya dalam artificial intelligence, ya. Nah, jadi ketika Allah menciptakan alam raya ini, semesta ini, ya, Allah sudah bikin algoritma alam semesta. Jadi siapa yang ngerti tentang algoritma alam semesta, maka dia akan mendapatkan manfaat dari seperti halnya kamu. Kalau kamu ngerti algoritma TikTok, algoritma YouTube, algoritma Instagram, ketika kamu memposting
dan kamu pengen jadi kreator yang sukses, kamu pasti dapat manfaat. Paham nggak sampai situ ya? Paham ya? Nah itu ya. Jadi manusia atau alam raya ini merespon diri kita sebagai ya manusia bagian dari semesta ini. Ya, begitu ya. Begitu juga itu tadi ya. Bahwa AI saja merespon kita. Apalagi natural intelligence ya. Bahwa Allah itu sudah bikin AI. Jadi alam semesta ini bergerak seperti dengan satu algoritma AI. Oke? Halo? Paham nggak? Ini anak SMP paham nggak sih apa yang ngomong apa? Mana nah? Adnan apa? Paham? Abang ngomong apa? Hah? Hah? Enggak. Udah dicontohnya sederhana sekali. Mana SMP? Yang kelas SMA mana SMA? SMA paham SMA maksudnya? Paham atau ya mudah-mudahan tidak paham, karena kalau merasa paham biasanya baik. Hingga nanti ke depan kita detikkan pada subuh ya. Oke, renakku semua cukup untuk pagi hari ini. Nanti kita sore masih ngaji tentang Qaulul Imam pada subuh. Kita ngaji tentang the 12 Universal Law. Supaya kita semua mendapatkan manfaat dari pengetahuan kita tentang algoritma alam semesta. Anak-anakku semua, Allah berkahi semuanya dengan soleh-solehahnya, sehatnya, sukses, kaya raya, bahagia, puasanya makbul wal mabrur. Berkah Tuhan Syekh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.